Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jumpa lagi dengan channel Bapak Rahmat. Kali ini saya akan membahas pertanyaan teman kita dari Pekanbaru yang menanyakan kurang lebih isinya adalah bahwa pinjaman macet dia sudah sekitar 4 tahun. Kemudian telah terjadi negosiasi pelunasan dari beberapa kali mendapatkan surat SP1, SP2, SP3, balik lagi SP1, SP2, SP3, dan sudah dapat somasi juga berulang-ulang. Singkat cerita, tadi pagi dia mendapat surat dari bank tersebut, pemberitahuan bahwa rumah yang diagunkan telah laku terjual melalui mekanisme lelang. Seperti itu kurang lebih surat pemberitahuan seperti itu. Kemudian dia menanyakan, Pak, seperti ini sah atau tidak? Kurang lagi pertanyaannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, menurut saya kalau terjadi seperti itu sebaiknya jangan panik dulu. Jadi lakukan pengecekan ke website lelang ya. Kalau dia melalui kantor lelang yang sudah disediakan negara yaitu KPKNL, coba dicek di websitenya. Jadi masuk ke website tersebut, kemudian cari KPKNL wilayahnya mana, misalnya Pekanbaru gitu ya. Masuk KPKNL Pekanbaru, terus cari alamatnya, alamat agunan yang dilelang, kecamatannya, kabupatennya, kemudian nanti akan kelihatan di situ muncul. Jadi kalau memang dia dalam posisi sedang diajukan lelang, pasti muncul di situ gitu. Nah, kalau ternyata di situ nggak muncul, biasanya ya belum dilelang gitu. Kalau misalnya dia cuma memberitahukan, banknya memberitahukan sudah laku dilelang lewat proses lelang oleh kantor lelang mana gitu, balai lelang swasta atau kantor lelang punya pemerintah yaitu KPKNL gitu. Biasanya jelas, dan biasanya kalau mau benar-benar sudah diajukan lelang, itu sebelum tanggal lelang ada pemberitahuan baik dari banknya maupun dari kantor lelangnya bahwa agunan nomor sertifikat sekian, kemudian atas nama siapa gitu, akan dilelang pada tanggal berapa, hari apa, jam berapa, di kantor KPKNL mana. Biasanya jelas disebutkan di situ. Jadi nggak tiba-tiba dapat surat pemberitahuan bahwa agunan sudah laku lewat mekanisme lelang. Nggak seperti itu gitu. Jadi kita harus memahami bahwa petugas di lapangan itu dengan tekanan dari pimpinan dan sebagainya, mereka pandai berimprovisasi ya. Maka dari itu kadang improvisasi mereka pasang plang, pasang tulisan, dicat pilok, itu kan sebenarnya improvisasi di lapangan. Sebenarnya SOP seperti itu nggak ada dari bank. Cuman petugas lapangan berimprovisasi bagaimana caranya agar nasabah ini takut dan menyegerakan untuk melunasi utangnya. Kira-kira seperti itu ya. Ini juga menjawab pertanyaan teman kita yang dari Sragen, Jawa Tengah, yang beberapa hari lalu menanyakan bahwa dia sudah mendapatkan surat peringatan SP3 dan somasi. Itu yang menyebutkan bahwa dalam waktu dekat akan diajukan proses pemberkasan lelang. Kira-kira suratnya seperti itu. Yang dia tanyakan apa yang harus dia lakukan gitu ya. Jadi kalau yang bersangkutan dalam posisi seperti itu, coba lakukan pengecekan ke kantor agraria dulu ya, bawa fotokopi sertifikat yang buat agunan tersebut, bawa ke kantor agraria. Nanti di sana ada layanan untuk menanyakan apakah sertifikat Bapak Ibu di sana dibebani hak tanggungan atau tidak. Jadi kalau kita menyerahkan agunan dalam sebuah pinjaman gitu ya, agunan kepada bank dalam sebuah pinjaman, agunan tersebut bisa dilelang atau tidak. Ini kita bicara misalnya sertifikat tanah gitu aja ya.
apakah sertifikat itu, tanah itu bisa dilelang atau tidak itu berdasarkan apakah sertifikat tersebut dilakukan pengikatan agunan atau tidak, pengikatan jaminan atau tidak. Jadi kalau jaminannya sertifikat rumah, sertifikat itu harus diikat dengan yang namanya hak tanggungan. Nah, yang menyebabkan tanah tersebut bisa dilelang atau tidak itu bila ada pengikatannya. Jadi kalau Bapak Ibu dapat pemberitahuan seperti tadi, rekan kita yang ada di Sragen datang ke kantor agraria setempat, tanyakan apakah sertifikat saya ini yang sedang saya gunakan sebagai agunan di Bank X itu dibebani hak tanggungan atau tidak. Nanti kantor agraria akan memberi keterangan. Kalau dibebani dia akan bilang, oh iya ini dibebani hak tanggungan atas permintaan Bank X dengan nilai sebesar berapa gitu. Nah itu kalau ada pembebanan hak tanggungannya, berarti bank punya hak untuk melelang. Ya, ingat, punya hak untuk melelang. Tidak berarti selalu akan berakhir dengan dilelang. Ingat penjelasan saya di live kemarin, tidak semua kredit macet dilelang. Atau lihat konten-konten saya sebelumnya, tidak semua kredit macet dilelang. Ya, jadi tergantung bagaimana Bapak Ibu membangun persepsi, membangun hubungan baik dengan bank, sehingga bank meyakini kredit macet Bapak Ibu itu adalah bagian dari risiko bisnis. Kalau bank meyakini kredit Bapak adalah bagian dari risiko bisnis, insya Allah nggak dilelang. Jadi nanti tinggal apakah penyelesaiannya dengan cara menjual aset sendiri atau diberi keringanan dengan cara mengangsur sampai dengan lunas. Artinya bisa mengangsur lagi sampai dengan lunas. Nah, kembali ke rekan kita yang di Sragen tadi, ternyata beliau setelah saya anjurkan untuk datang ke agraria, ternyata sertifikatnya tidak dibebani hak tanggungan. Jadi bank tersebut atau lembaga keuangan tersebut yang selalu mengancam SP1, SP2, SP3 dan somasi berulang-ulang itu, ternyata itu hanya sekedar untuk menakut-nakuti. Karena selamanya bank tersebut atau lembaga keuangan tersebut tidak bisa melelang karena tidak ada pengikatan jaminan terhadap sertifikat yang diserahkan. Jadi bank hanya memegang sertifikat seolah-olah bank itu punya agunan, tapi bank tidak punya hak untuk melelang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada pengikatan jaminan gitu. Dan itu sering terjadi ya, terutama di bank-bank penyalur KUR, kredit usaha rakyat itu. Biasanya bank-bank penyalur KUR kadang-kadang nasabahnya menyerahkan jaminan SPPT atau petuk D atau letter C, itu kan nggak bisa diikat hak tanggungan. Jadi atau surat keterangan dari kecamatan ya, kadang-kadang istilahnya macam-macam. Itu bukan jaminan, cuman Bapak Ibu menyerahkan dokumen aja namanya. Karena yang namanya jaminan berarti harusnya disertai dengan hak eksekutorial, hak untuk mengeksekusi bila terjadi wan prestasi, bila kreditnya macet. Jadi sekali lagi tidak perlu terlalu panik dulu, tidak perlu cemas dulu. Ya kalau masalah mereka petugas di lapangan menakut-nakuti ya hal biasalah, mereka menakut-nakuti, tapi jangan panik. Lakukan pengecekan dulu. Kalau agunannya ternyata tidak ada pengikatannya, berarti mereka tidak bisa melelang. Kemudian bukan berarti juga Bapak Ibu harus terus tidak bayar utang gitu ya. Kita tetap menyarankan tetap dibayar utang, tapi nggak usah panik. Tinggal dinego. Kalau saya angsur, pokoknya saja misalnya bisa nggak saya mampunya sekian gitu. Jadi seperti itu. Lakukan pengecekan agar tidak panik. Begitu ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.